Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di channel BK bersama Miss Susi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, kemudian bahagia dan selalu tersenyum. Oke, nah anak-anak, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan nih sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anakku semua. Oke, anak-anak, hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang mengendalikan emosi. Iya, kenapa itu sih penting kita bahas pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, tujuan dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama adalah agar anak-anak ini mampu nih untuk memahami apa saja emosi itu. Ya, kemudian juga untuk nantinya dapat mengendalikan emosi sehingga anak-anak nantinya bisa mengendalikan emosi dengan baik seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari topik kita hari ini. Nah, dari gambar yang tertaut di layar ini kita sudah bisa merasakan nih ya bagaimana kita bisa dan pasti bisa untuk mengendalikan emosi kita. Oke. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui apa sih emosi itu sebenarnya? Nah, emosi adalah reaksi atau tindakan terhadap rangsangan dari luar dan dari diri individu itu sendiri. Contohnya nih, marah. Nah, ketika kita marah itu kita juga bisa melakukan tindakan misalnya memukul, menangis seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari emosi kita. Kemudian Nah, dengan adanya emosi itu kita membutuhkan sebuah keterampilan nih sebagai upaya untuk mengendalikan emosi kita anak-anak ya, agar nantinya apa yang kita lakukan itu akan berdampak baik untuk diri kita seperti itu. Nah, pasti anak-anak ibu semuanya tidak sabar nih ya untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan nih agar emosi saya ini nantinya dapat dikendalikan dengan baik. Nah, sudah tidak sabar nih ya. Oke, ibu akan memberikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Oke, nah yang pertama, anak-anak harus mengenali nih emosi diri. Emosi diri yang pada saat itu terjadi itu apa? Nah, emosi diri dalam hal ini adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, pada saat itu kita ini bercermin ya. Kita bercermin, kita pahamin emosi apa yang sedang kita rasakan. Ya, ada. Oke, tunggu. Nah, ini ya. Oke. Iya. Nah, ini ada beberapa emosi yang harus kalian pahami. Nah, ada yang namanya senyum nih. Anak-anak harus memahami emosi yang pada saat itu terjadi, emosi yang mana. Ya, jadi kalian bercermin, saya itu sedang merasakan apa? Emosi marah, sedih, atau sedang bahagia, ketawa, atau sedang sedih dengan diluapkan dengan menangis, atau ada perasaan malu. Nah, anak-anak harus mengenali itu, apa yang dirasakan pada saat itu. Nah, jadi kita merefleksikan diri terlebih dahulu sehingga kita mengetahui emosi yang terjadi pada saat itu. Nah, itu adalah keterampilan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tunggu. Kemudian yang kedua adalah melepas emosi negatif ya. Emosi negatif itu adalah respon yang timbul yang diakibatkan oleh stimulus atau rangsangan dalam konteks hal-hal yang negatif seperti marah, benci, atau perasaan jijik
Nah, maka dari itu orang yang cenderung sedang mengalami emosi yang negatif itu tingkah lakunya tidak terkontrol. Ya, jadi ketika kita memiliki emosi negatif, kadangkala kita tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang di luar prediksi kita. Nah, makanya perlu dengan melepas emosi negatif itu. Nah, dengan caranya gimana, Bu? Caranya, nah, menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu. Nah, ibaratkan nih ya, di dalam diri kita nih dibawa ke alam bawah sadar kita bahwa emosi itu bagikan di sini ada ada gelas. Kemudian kita tafsirkan emosi kita, kemudian kita buangnya dengan hal-hal yang positif, yaitu kita bersyukur, kemudian senum, relaksasi, merenung, dan ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Kita lepaskan ya dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, jangan sampai emosi negatif itu mempengaruhi diri kita sehingga kita melakukan hal-hal yang di luar prediksi. Ya, seperti misalnya marah membabi buta, kemudian sampai memukul, ya. Sehingga lost control, terjadi hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Ya, sehingga perlu sekali untuk melepas emosi kita. Ketika kita mengalami emosi, kita tarik nafas bentar. Oke, kita relaksasikan pada diri kita. Ya, kita resapin, oh ya, aku sedang merasakan emosi ini. Nah, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Jadi kita harus melepaskan emosi-emosi negatif sehingga nanti akan timbul cara penanganannya lebih baik, ya, dengan cara tadi bersyukur, tersenyum gitu ya. Jadi respon dari emosi kita lepaskan menjadi tindakan yang lebih positif, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengelola emosi diri sendiri. Ya, pertama, kita itu harus menghargai emosi kita dan menyadari dukungan kepada kita. Apapun yang kita rasakan, misalnya marah, sedih, kemudian kecewa, itu adalah manusiawi perasaan kita. Nah, tetapi kita harus mampu untuk mengelolanya. Karena apa? Dengan emosi yang baik, pikiran yang sehat, tubuh juga sehat, kita akan dapat menjalani kehidupan itu dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mengetahui pesan yang disampaikan emosi. Jadi ketika kita marah, misalnya kita mengalami emosi marah nih, kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan kita marah. Apa yang disampaikan emosi itu kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga baru mengambil tindakan itu dengan bahagia dan percaya bahwa kita dapat menangani emosi itu dengan baik. Ya, misalnya ketika kita marah, kita jangan lampiaskan dengan sesuatu yang membabi buta. Misalnya kita langsung termenung, kita marah nih. Kita boleh berteriak. Nah, untuk meluapkan emosi kita berteriak. Nah, itu ketika emosi kita sudah mulai reda, nah baru kita merefleksikan pada diri kita, apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang menyebabkan saya marah, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita mencari solusi dari penyebab kita marah seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah ada 8 cara mengelola emosi. Yang pertama ini menurut sumbernya yaitu dari artikel LPMP Psikologis. Nah, ini ada 8 cara kita bisa mengelola emosi kita. Yang pertama adalah breathing exercise. Ya, yang apa itu? Dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang mengalami rasa emosi yang tinggi. Misalnya kita marah tadi. Kita emosi kita sangat tinggi, marah kita pengen betul-betul marah. Oke, kita tarik nafas dulu. Kemudian kita keluarkan. Nah, sehingga dada kita yang terasa sesak, pikiran kita yang memuncak emosi kita tenangkan dulu
dengan cara melakukan latihan pernafasan tadi. Kemudian juga kita bisa melakukan katarsis, yaitu mengeluarkan emosi-emosi negatif dengan cara apa? Berteriak sekencang-kencangnya, sehingga emosi itu akan keluar. Nah, ini diharapkan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian kita bisa expressive writing. Nah, atau mengurangi beban emosional dengan menulis. Jadi emosi-emosi yang sudah terjadi kita tuangkan dalam tulisan. Nah, itu menjadi lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian atau dengan self-soothing. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita memberikan ruang pada diri kita seluas-luasnya untuk menenangkan diri. Ketika kita marah, kita sedih, kita perlu ruang untuk menenangkan diri. Jadi tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sejenak kita membutuhkan ruang yang seluas-luasnya agar perasaan kita menjadi rileks kembali. Kemudian kita juga bisa melakukan musik meditasi, atau bagi yang suka mendengarkan musik, dengan mendengarkan musik mungkin perasaan kita akan lebih lega, akan lebih tenang, seperti itu. Atau dengan berbicara pada diri kita sendiri. Nah, itu juga bisa. Terkadang ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, kita bisa merefleksikan hal-hal yang sudah kita lakukan. Seperti itu, sehingga emosi yang kita rasakan, kita keluarkan, itu nantinya akan lebih dapat kita kontrol. Kemudian mengingat hal-hal baik yang pernah kita laluin bersama seseorang, sehingga membuat emosional kita itu menenangkan, bisa menenangkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah simple self-care, yaitu kegiatan sederhana seperti misalnya mandi, memasak, atau melakukan hal-hal yang kalian sukai, sehingga perasaan emosi-emosi negatif tadi dapat kita keluarkan dengan baik, sehingga tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita akan rileks kembali. Seperti itu. Ini adalah 8 cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi. Ya, jadi emosi tadi tidak hanya marah, bisa emosi sedih, bisa emosi bahagia, atau bisa emosi yang lainnya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah mengenali emosi orang lain. Iya, itu penting sekali, karena kan kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan orang lain. Setiap harinya kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga mau tidak mau kita harus bisa nih mengenali emosi orang lain. Ya, jadi dengan kita mengenali emosi orang lain, kita akan melatih menjadi pribadi yang berempati, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika kita mampu untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita itu dapat membina hubungannya lebih baik. Jalinan komunikasi yang terjalin jauh lebih baik. Ya. Jadi rasa empati kita dapat kita latih dengan kita mengenali emosi orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini yang tips keterampilan terakhir, yaitu jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar nih ya, tadi kan mengenali emosi dasar untuk melakukan hubungan antar pribadi, maka keterampilan mengelola emosi ini merupakan pilar dalam membina hubungan dengan orang lain. Karena apa? Manusia itu juga termasuk makhluk yang emosional, yang kadang-kala mengedepankan perasaannya. Seperti itu anak-anak. Jadi semua hubungan sebagian besar dibangun dari dasar emosi yang muncul dari interaksi manusia. Nah, jadi keterampilan mengelola emosi orang lain merupakan kemampuan yang sangat dasar, sehingga kita dapat mengoptimalkannya, sehingga kita mampu untuk menjalin hubungan antar pribadi. Ya, jadi dengan mengelola emosi orang lain ini adalah sebagai pilar kita dalam membina hubungan dengan orang lain. Seperti itu anak-anak ya.
Jadi dasar sekali ya dengan kita mampu untuk mengelola emosi ini, ternyata efek baiknya sangat luar biasa yang kita dapat ya. Perasaan kita menjadi lebih nyaman, hubungan kita dengan orang lain pun juga akan jauh lebih baik seperti itu ya. Jadi emosi-emosi yang terjadi pada diri kita bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, sehingga kehidupan kita tidak akan terganggu seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang menyebabkan timbulnya emosi ini? Nah, penyebab timbulnya emosi misalnya kesedihan, putus asa, kekosongan, kecemasan, ini juga bisa dipengaruhi. Yang pertama adalah kondisi fisik. Ketika orang yang jam istirahatnya atau mengalami gangguan tidur, kemudian perubahan nafsu makan atau perubahan sistem saraf, ini juga sangat mempengaruhi terhadap emosi ya, naik turunnya. Jadi emosi itu akan menjadi tidak stabil ketika kondisi fisik kita juga tidak fit seperti itu. Kemudian pikiran. Nah, pikiran-pikiran yang negatif, merasa dunia ini tidak adil terhadap dirinya, atau prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah, ini akan memunculkan emosi-emosi negatif yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mampu untuk mengendalikan emosi yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Nah, misalnya pada saat itu terjadi kesepian, kita mengalami konflik nih dengan teman atau dengan keluarga, atau bahkan dengan orang tua kita. Nah, atau kita merasa kehilangan teman, kehilangan keluarga. Nah, situasi-situasi seperti ini yang akan memunculkan emosi tersebut. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengatasi situasi tersebut, maka emosi yang berdampak itu adalah akan terjadi emosi negatif. Ya, jadi perasaan marah yang membabi buta ketika tidak bisa mampu untuk mengontrol emosi tersebut. Nah, dampaknya dari apa? Dampaknya ini apa terhadap diri kita ketika emosi negatif ini menyelimuti kita? Apa akibatnya? Kita bisa menarik diri nih, penurunan aktivitas, atau bahkan kita bisa mengalami rawat diri yang buruk ya. Jadi kita bisa menarik diri dari pergaulan kita, aktivitas kita, misalnya sekolah itu mengalami gangguan, kerjaan kita juga terganggu seperti itu. Itu adalah akibat-akibat dari emosi negatif yang tidak bisa kita kelola. Jadi mari mulai sekarang belajar untuk mengontrol emosi, mengendalikan emosi, menghempaskan emosi-emosi negatif, dan kita ambil emosi-emosi yang positif ya, seperti itu. Jadi ketika kita mampu untuk mengelola emosi itu dengan baik, maka akan terjadi dampak baik pula ke kehidupan kita. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini atau pada siang sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, dan Ibu senantiasa mendoakan semoga apa yang Ibu katakan ini nantinya dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan anak-anak nantinya akan lebih berkualitas. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.